Banyak nama loh yang disinggung-singgung mau dipasangkan dengan Pak Anies. Gitu. Ya tidak bersedia, enggak tahu ini karena apa ini. Begawan juga heran. Memang jika ingin mendulang kemenangan, koalisi perubahan perlu dekat dan mengusung nama kader dari NU. Wah, ini bener. Masa organisasi besar NU hanya mau dimanfaatkan untuk politik praktis? Ya nggak mau lah. Dulu Gus Dur pernah berpesan, NU jangan mau jadi pendorong mobil mogok. Mobil wis renek akine, renek bensine kon dorong. Entek-entek tenaga. Lho, begitu mesinnya hidup, yuk ditinggal nanti. Halo, gimana kabarnya? Ketemu lagi nih dengan Om Begawan. Salam Rahayu, salam sejahtera. Tetap di Ngompol, ngopini politik. Saya lagi mau ngomongin ini tentang cawapres. Kalau kemarin capres, sekarang cawapres ini. Ini lagi usumnya copras-capres kok. Gak apa-apa ini. Ini sudah minggu pertama Juli, bulan Juli 2023. Atau jika dihitung, memasuki bulan ke-9 bakal capres koalisi perubahan dideklarasikan. Udah Pak Anies itu, serta anggota koalisi. Tapi belum menemukan siapa yang layak, ideal mau dipasangkan dengan Pak Anies yang jadi cawapresnya, ya, mendampingi. Nah ternyata yang katanya bekas menteri, bekas rektor, profesor, bekas gubernur loh. Tapi ya bisa dianggap karakternya sulit untuk dicekel. Omongannya itu sulit loh. Untuk bisa dipasangkan dengan orang lain juga sulit. Makanya muncul usulan nama baru ini yang mencoba dipasangkan dengan Pak Anies. Nama itu bukan nama asing di dunia politik. Meski bukan politisi murni. Beliau adalah Mbak Yeni Wahid. Tahu kan Mbak Yeni Wahid itu putra sulungnya mantan Presiden Indonesia. Itu mantan Ketua Umum PBNU, mantan ulama besar, serta tokoh toleransi yang dihormati berbagai agama maupun banyak umat manusia di dunia. Yaitu Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Atau lebih sering disebut Gus Dur. Dan nama Mbak Yeni itu diutarakan oleh Pak Ahmad Ali. Itu Wakil Ketua Umum Nasdem. Nah, terutama teman-teman NU pasti terkejut dengan munculnya Mbak Yeni Wahid itu. Kok nama Mbak Yeni disodorkan ke Pak Anies karepe piye? Ini banyak ini teman-teman NU yang terkaget-kaget, terkejut-kejut banyak ini. Benarkah Mbak Yeni bakal cocok dan bisa memenangkan pertarungan Pilpres tahun depan jika dipasangkan dengan Pak Anies? Loh, ini pertanyaan ini. Lah gini aja. Sebelum kita menilai beliau itu cocok atau enggak, apalagi punya peluang menang, nah, memangnya ini Mbak Yeni itu bersedia dipasangkan dengan Pak Anies. Lawang ditarik gelem apa ora aja belum mau ngomongkan tentang menang gitu. Wah ciloko ini. Nah sementara beberapa waktu terakhir ini Mbak Yeni tidak banyak terjun ke dunia politik tuh, dan dengan keluarganya itu nggak kelihatan. Tapi dengan keluarga Pak Jokowi sangat dekat. Ya, sangat dekat itu. Sama-sama NU tuh. Lah, apakah Ibunda Hajah Nuriyah Sinta bakal memberi restu kepada Mbak Yeni Wahid ini? Ya, cek aja lah. Cek aja sikap Pak Anies ke orang NU coba. Ini dicek aja. Atau ke keluarga Gus Dur gimana? Apakah juga selama ini bersedia berkorban untuk NU secara organisasi? Ya mestinya Pak Ahmad Ali menimbang-nimbang peluang itu. Jangan asal nyodor saja tapi tidak pernah melihat rekam jejak peristiwa dan bagaimana. Akankah keluarga besar Gus Dur bersedia melepas Mbak Yeni untuk Pak Anies? Ini monggo nih Pak Ahmad Ali ini harusnya sebagai politisi senior harusnya menimbang-nimbang. Piye lah, kita sih tahu
Kalau Nasdem maupun PKS tidak mau pasangan Anies AHY, kelihatannya begitu loh. Wah, ini Mas AHY ya dipasangnya Demokrat nih. Nah kalau Demokrat keluar, udah habis itu. Koalisi Perubahan ora sida nyalonke lah. Tapi gimana? Yang mau ya cuma Mas AHY kok yang mau jadi wakil presidennya, calonnya. Pak Sandiaga mau, tapi PKS dan Demokrat nggak mau. Mau dipaksa kayak apa ya, kandidat lain mau dipasangkan dengan Pak Anies. Banyak nama loh yang disinggung-singgung mau dipasangkan dengan Pak Anies. Gitu. Ya tidak bersedia, enggak tahu ini karena apa ini. Begawan juga heran. Ya ini jawabannya pada panjenengan. So, kenapa bisa seperti itu? Lah misalnya itu Pak Mahfud MD, Pak Andika Perkasa, Pak Ridwan Kamil, sampai Bu Khofifah, Gubernur Jawa Timur, dan masih banyak nama lain. Jangankan merespon positif. Mereka itu tidak ada yang mau berkomentar atau memberitakan tersebut. Menang. Kok tidak menyinggung perasaan, lalu wong diem. Mereka tokoh-tokoh hebat. Itu menandakan mereka itu ogah itu, nggak mau itu loh. Nah, kalau bahasa Jawa itu rasudi dipasangkan dengan calon presiden dari Koalisi Perubahan. Nah, malah sebelumnya Pak Anies budal haji itu, berangkat haji itu, katanya sudah mengerucut satu nama, cawapresnya Pak Anies. Ya, mengapa saat Pak Anies beribadah memunculkan nama baru? Enggak baru juga sebenarnya sih, sebab mungkin 3 bulan lalu Gus Coy, petinggi Nasdem itu, menyebut nama Mbak Yeni. Selain ada nama Gus Ipul dan Ibu Khofifah. Ya, itu semua dari NU tuh. Memang jika ingin mendulang kemenangan, Koalisi Perubahan perlu dekat dan mengusung nama kader dari NU. Wah, ini benar. Strateginya benar karena NU itu memang ormas terbesar di Indonesia atau bahkan di dunia. Nah, sayangnya track record atau rekam jejak Pak Anies tidak dekat dengan NU, karena hubungannya secara baik. Padahal amaliyahnya al-husnah wal jamaahnya. Jadi banyak yang pesimis. Kalau NU secara jemaah mau bareng-bareng mendukung Pak Anies misalnya ini. Ya, ya tapi ya enggak. Masa organisasi besar NU hanya mau dimanfaatkan untuk politik praktis? Ya enggak mau lah. Dulu Gus Dur pernah berpesan, NU jangan mau jadi pendorong mobil mogok. Mobil wis renek akine, renek bensine kon dorong. Entek-entek tenaga. Lho, begitu mesinnya hidup, njuk ditinggal nanti. Wah, dorong mlaku bung. NU ditinggal. Nah, ini pesan Gus Dur. Pesan Gus Dur masih relevan hingga saat ini. Belum banyak berubah dan itu dipegang oleh orang-orang NU. Banyak kata dan pesan beliau itu tidak lekang dimakan zaman. Ya kita bersyukurlah. Pernah lahir seorang ulama besar di Nusantara ini yang bernama Gus Dur. Dan mendidik kita melihat hal-hal yang sepertinya sulit kita tangkap. Namun setelah berjalannya waktu, banyak yang terbukti benar. Dan termasuk menyebut DPR seperti taman kanak-kanak itu. Itu kritik yang luar biasa bagi anak-anak bangsa loh ini. Kata ya bener. Kayak TK itu. Jadi, walaupun ada nama baru diusulkan, kita patut melihat dengan jeli. Benarkah itu usul yang serius? Atau hanya test the water? Apakah publik masih merespon nama Pak Anies? Ya, bagaimana kita mau dipimpin orang yang saat dulu memimpin hasilnya tidak ada yang dibanggakan di DKI. Jadi ini bukan karena pengaruh lawan politik Koalisi Perubahan. Termasuk pengaruh PDIP. Apalagi karena Pak Jokowi cawe-cawe, enggak. Oh, itu jauh sekali. Lah masyarakat itu kan sudah membuktikan, sudah cerdas. Pak Jokowi bekerja sangat baik. Otomatis mereka mendengarkan, mencermati dan memperhatikan. Beliau condong ke siapa, itu yang akan dibuktikan oleh masyarakat. Makanya Koalisi Perubahan menuduh cawe-cawe supaya masyarakat menjauh. Tidak mendengarkan Pak Jokowi, karpe di tapi nggak bisa. Masyarakat sudah cerdas itu. Nah selama ini kita dipikirkan, diperjuangkan oleh Presiden untuk kesejahteraan masyarakat. Ya mengapa kita mau membalas atas kebaikan Pak Jokowi itu?
Nggak bisa. No. Kita harus mendukung Pak Jokowi ini. Ini kekhawatiran Nasdem, Demokrat maupun PKS. Yang sewenang, yang senewen, senewen, capresnya tidak banyak mendapatkan dukungan. Buktinya elektabilitasnya stagnan. Ora melaku-melaku, mentok, mejen. Tidak beranjak naik. Nah, hal itu juga yang kemudian dipilih oleh Pak Prabowo. Pilih caper lah, pilih mendekat, nempel-nempel terus ke Pak Jokowi dan keluarganya. Supaya dapat sungupe, mendapat auranya, kalau bahasa Jawanya, itu efeknya, dapat imbasnya karena dekat dengan Pak Jokowi. Ya sekarang Pak Prabowo berusaha untuk dekat-dekat dengan keluarga Jokowi, termasuk anak-anaknya. Soalnya Pak Prabowo merasakan sendiri kok itu. 2 kali berkonfrontasi di Pilpres 2014 dan 2019 dengan Pak Jokowi geletak, keok. Ya memang agak kalem. Nah, yang agak kalem ini, yang nggak banyak ngomong dan nggak banyak bermanuver ya baru Pak Ganjar. Ya soalnya sebagai orang Jawa asli, Pak Ganjar itu tahu betul bagaimana cara berpikir, cara bekerja, dan cara membantu masyarakat menyelesaikan masyarakat. Ya menyelesaikan masalah-masalah masyarakat itu secara aura karakter orang Jawa itu Pak Ganjar sangat tahu. Ya ini itu yang sedang dipelajari dan ditiru oleh Pak Ganjar dari Pak Jokowi. Jadi untuk teman-teman koalisi perubahan dan timnya Pak Anies, wes lah. Ini saya tidak melarang loh ini cuma saya menyampaikan pendapat saya itu loh. Mau ajak siapapun itu jadi cawapresnya, problemnya itu ya pada Pak Anies sendiri loh. Ingat loh. Cawapres bukan pelengkap penderita, dia pasangan, dia juga punya peran strategis. Jangan salah, mau ngajak Gus Yahya ya percuma, nggak yakin beliau bersedia jadi bakal cawapresnya Pak Anies. Belum lagi selama ini PKS sering berdiri berseberangan dengan NU, terutama soal nasionalisme dan toleransi. Tidak usah berharap banyak lah, atau minta NU dukung koalisi perubahan. Sebab di saat NU berdiri di garda terdepan mempertahankan keutuhan NKRI, di mana panjenengan-panjenengan? Mosok mereka dibawa-bawa kalau kalian butuh saja. Peran NU sejak sebelum kemerdekaan itu signifikan. Hargailah mereka. Jangan hanya menjadi pelengkap penderita. Gitu aja lah pesan Om Begawan untuk cawapres yang mau dipinang oleh Pak Anies. Ya itu cerita-cerita yang harus kita pahami. Gitu ya. Sampai jumpa di lain-lain kesempatan. Tetap di Ngompol Ngopini Politik. Sampai jumpa. Salam.